seluruhnya 8.000 ya, dibagi 4 tahun berarti ini 2.000 ya, ditambah bunganya yang masih ada yaitu 800, berarti ini 2.800. Nanti berarti 8.800 dikurang 2.800, jadi di sini 6.000 ya. Nanti 6.000 dikali bunga 10%, jadi di sini ada 600 ya. Berarti 6.600 di sini ya, karena 6.000 ditambah bunga 600 gitu. Berarti di sini 6.600 dikurang 2.600 ya. Jadi sebetulnya pengurangannya itu berkurangnya konstan sebesar 200. Jadi di sini, Bu, benar ada itu mau ngasih nggak? Oh iya, takutnya nggak mau ngirim dia. Apa nggak mau ngangkut? Karena penuh banget ya. Jadi di sini nanti hitung-hitungannya dengan konsep cara kedua ya. Berarti kalau dia berkurangnya 2.800, lalu nanti tahun kedua 2.600, ini berarti 200. Nanti tahun ketiganya 2.400 kalau kalian hitung ya. Tahun ketiganya 2.400, tahun keempatnya 2.200. Nanti setelah dikurangkan 2.200 ini 0. Nggak ada. Jadi itu cara kedua. Cara ketiganya bisa kalian pakai konsep artinya cara ketiga itu kalian bisa cari dengan rumus yang ini. Sebetulnya ini yang sudah cari, nanti dapatnya 2.523,77 ya. Nah, dengan konsep rumus ini, ini yang kita cari ya, pola pembayaran yang merata ini nomor 3, cara ketiga. Berarti pinjamannya 8.000 ya, berarti ini P-nya 8.000, nanti dikali ya 1, dikali I-nya 10%, berarti ini 0,1 ditambah 1 ditambah 0,1 ya, berarti 1,1 pangkat 4, jangka peminjamannya ada 4 ya, dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 4 dikurang 1 ya, berarti ini 1,1 pangkat 4 dikurang 1. Jadi kalau kalian kalkulasi didapat besar pengembalian cara ketiga ini dia sebesar 2.523,77. Kalau kalian mau bulatkan jadi 24 juga nggak masalah ya. Cuma nanti ini kalian kalkulasikan di tabel. Tahun pertama 2.254 ya. Atau tadi ya 2.524 kita 2.523,77. Ini nanti kalian konsisten kalau memang pakai 2 angka di belakang koma ya. 2.523,77, nanti setelah dikurangkan ini berapa, dibungakan lagi ya, sebesar 10%, jadi nilainya berapa. Jadi misalkan setelah dikalkulasi tahun keempat tidak 0 persis, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi tahun kelima dia sekaligus gitu ya. Konsepnya ya ini misalkan 8.000, ada bunga sebesar 10%, 800, berarti 8.800, tidak dilakukan pembayaran, berarti ini nanti dikurang 0, masih 8.800, ada bunga 10%, ini berarti 880 gitu. Ini nanti 8.800 ditambah 880 ya, ini berapa, dikurangkan 0 lagi sama dengan berapa. Tapi nanti di akhir tahun keempat ini dibayarkan sekaligus gitu. Nanti setelah dibayarkan sekaligus ini 0 gitu. Jadi itu mudah ya, tinggal kalian lengkapi aja.
saya coba pindah ke materi. Nah ini ya, suku bunga. Suku bunga sederhana atau simple interest gitu. Atau mungkin sebelum ke sini ada pertanyaan, silakan. Kalau memang ada pertanyaan. Jadi nanti konsepnya kalau ada grace period juga kalian paham ya. Nanti saya kasih soal untuk yang cara pembayaran kembali itu dengan ada grace periodnya, masa tenggang gitu ya. Cuma kita coba ke sini, simple interest. Jadi bunga sederhana atau biasa ya, atau simple interest. Bunga biasa atau simple interest adalah bunga yang dihasilkan secara langsung, yang sebanding dengan modal yang dikaitkan dengan pinjaman. Bunga biasa ini mengabaikan bunga yang tumbuh pada periode-periode bunga sebelumnya. Jadi dia konsepnya dia simple ya. Dia langsung dikalkulasi ya. Misalkan pinjaman berapa, lalu suku bunganya berapa persen, maka nanti dengan konsep simple interest itu langsung dikalkulasi. Maka rumusnya adalah seperti ini. Jadi bunga biasa ini mengabaikan bunga yang tumbuh pada periode-periode sebelumnya ya. Rumus berikut merupakan bunga yang dihasilkan atau dibayarkan ya. I ya. I adalah P dikali I dikali N. Mudah ya, misalkan ini IPIN ya, jadi I sama dengan P dikali I dikali N ya. Ini berarti I ini adalah besarnya bunga gitu. Nanti nilainya langsung ya, P dikali I dikali N. P ini adalah jumlah uang atau modal atau pinjaman ya. Jadi jumlah uang yang konsepnya sekarang. Kalau dia modal misalkan pinjam dari bank, maka besarnya ya sebesar P ini ya, kita konsepkan sebesar P. Lalu I kecil ya adalah suku bunga ya. Jadi berapa persen ini berarti I kecil. Per periode waktu misalkan per tahun, per bulan gitu. Lalu N adalah jumlah periode bunganya misalkan tahun atau jumlah periode bunganya bulan gitu. Jika jumlah uang atau modal yang dipinjamkan P adalah suatu nilai yang tetap, maka bunga tahunan yang diperhitungkan adalah konstan. Maka jumlah pinjaman ditambah bunga, ini bunga total ya, F itu setelah periode N adalah sebagai berikut. Jadi kalau mau ditanya berapa nilai pinjaman beserta bunganya, yaitu F ya. Ini berarti F sama dengan P ditambah I. Berarti ini P ditambah P dikali I dikali N. Kalau disederhanakan berarti F sama dengan P dikali 1 ditambah I kali N gitu. Di mana F adalah jumlah uang pada N tahun mendatang, ada jumlah uang di N tahun mendatang ini berapa gitu. Misalkan ini contoh soal. Seseorang meminjam uang sebesar 500.000 rupiah gitu. Ini kebetulan dalam bentuk rupiah, dalam mata uang rupiah gitu. Lalu untuk jangka waktu 4 tahun dengan bunga 10% per tahun ya, dengan konsep simple interest. Berapa besar total bunga dan jumlah total utang setelah akhir tahun keempat ya. Ini dengan konsep simple interest. Katakanlah penyelesaian ini kalau untuk bunganya aja, jadi total bunga yang diterima pada akhir tahun keempat gitu.
Berarti P dikali I dikali N, 500.000 dikali I-nya 10% ya 0,1 berarti dikali 4. Berarti bunganya saja selama 4 tahun ini 200.000. Lalu jumlah total hutang pada akhir tahun keempat, berarti ini F ya. F ini adalah jumlah hutang pada tahun mendatang, berarti ini kalau apa istilahnya tahun mendatang ini future gitu. Ini F ini sebetulnya diambil huruf pertama dari future gitu, dari mendatang. Berarti F tahun nilai hutang 4 tahun mendatang ini adalah P ditambah I. P-nya 500.000, I-nya 200.000 ya. Berarti ini 700.000. Kalau kita kalkulasi dengan tabel, misalkan di sini akhir tahun ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu jumlah pinjaman pada awal tahun ya. Lalu nanti ada bunga tiap akhir tahun. Nah, untuk yang konsep simple interest, bunganya itu sama ya, bunganya tetap ya. Dia langsung katakanlah I dikali P pinjaman ya. Bunganya 10%, berarti pinjaman 500.000, berarti bunga tiap akhir tahunnya adalah 50.000. Nah, ini konsepnya adalah jumlah pinjaman akhir tahun ya. Katakanlah ini tahun ke-0 pinjamannya sebesar 500.000, nanti di awal tahun pertama jumlah pinjamannya masih 500.000, lalu berlangsung selama 1 tahun, maka bunga tiap akhir tahun ini 50.000 ya. 500 dikali 10%, 50.000. Lalu 500 ditambah 50, ini 550. Ini jumlah pinjaman pada akhir tahun pertama. Lalu menginjak ke tahun kedua, awal tahun kedua ini tinggal dipindahkan ya. 550.000 dipindahkan di awal tahun kedua jadi 550.000 ya. Lalu setelah 1 tahun, ini berarti ada akhir tahun kedua ini bunganya sama masih untuk simple interest berarti 500.000 dikali 10% ya, ini 50.000. Ini ditambahkan, ini jumlah pinjaman di akhir tahun kedua jadi 600.000 ya. Ini di awal tahun ketiga, ini kita pindahkan jadi 600.000. Bunganya simple interest jadi 50.000, maka di akhir tahun ketiga 650.000 ya, ini jumlah pinjaman. Di awal tahun keempat tinggal kita pindahkan 650.000, lalu bunga di tahun keempatnya ya 50.000, maka nanti di akhir tahun keempat ini dikalkulasi jadi 650 tambah 50 ya 700. Ini kalau kita hitung per tahun ya. Tapi kalau langsung misalkan ini tadi jumlah total hutang di akhir tahun keempat ya 700.000. Ini kalkulasi per tahun gitu. Tapi hasil akhirnya pada akhir tahun keempat ya tetap 700.000. Kalkulasi per tahunnya ya seperti ini ya, bertambah 50.000 karena dia simple interest. Ini yang simple interest. Kita coba bahas sampai sini compound interest. Jadi bunga berganda, jadi ada dari beberapa referensi selain simple interest juga ada compound interest. Bunga berganda. Konsepnya beda dengan simple interest. Perhitungan bunga berganda atau compound interest ini berbeda dengan perhitungan bunga biasa. Pada bunga berganda atau compound, bunga untuk suatu periode bunga akan dihitung tidak hanya atas pinjaman atau prinsipal, tetapi atas pinjaman ditambah jumlah dari bunga yang terkumpul ya, pada periode sebelumnya. Jadi seolah kalau simple interest dia mengabaikan bunga yang tumbuh pada periode-periode sebelumnya ya. Tapi intinya untuk yang compound ini bunga yang setelah bertumbuh pada periode-periode sebelumnya ini dikalkulasikan gitu. Sehingga semakin lama periode waktunya maka semakin besar pula bunga yang terkumpul dari kumulatif periode bunganya gitu. Ini ilustrasinya katakanlah pinjaman contoh soalnya sama ya. Seseorang meminjam uang sebesar 500.000 untuk jangka waktu 4 tahun.
dengan bunga 10% ya, cuma hitungannya kompon gitu ya, artinya bunga berganda. Kalau tadi yang simple interest, nah sekarang ini yang kompon. Berapa besar jumlah total hutang setelah akhir tahun keempat ya? Tadi kalau yang simple interest, ini pada akhir tahun keempat, dia kalkulasinya bunga plus pinjaman itu 700.000 ya. Nah, tapi nanti kalau untuk yang kompon, dia berbeda ya dengan simple. Konsepnya yang kompon ini memperhitungkan bunga yang tumbuh pada periode-periode sebelumnya. Jadi konsepnya adalah untuk yang kompon. Misalkan pinjaman ini 500.000, ini di di akhir tahun ke 0 atau di awal tahun ya. Lalu sama tabelnya di awal tahun pertama ini kita pindahkan ya. Ini jadi 500.000, ini pinjaman ya. Besarnya pinjaman di awal tahun pertama. Setelah melewati 1 tahun ini ada bunga 500 dikali 10%, ini 50.000. Sehingga jumlah pinjaman di akhir tahun pertama itu 550.000. 500.000 ditambah 50.000 ya, 550.000. Baru nanti ini dipindahkan di awal tahun kedua. Jadi di akhir tahun pertama ini kita pindahkan di awal tahun kedua. Setelah melewati 1 tahun kedua, berarti ini nanti ada bunga ya, 10%. Nah kalau simple interest, bunganya adalah tetap ya. Tapi yang compound interest ini hitungan bunganya 10 kali 55.000. Artinya ini sudah bertumbuh gitu ya. Jadi yang dikalkulasi dengan yang ini bukan dengan yang awal. Maka bunga di awal tahun kedua atau bunga tiap akhir tahun kedua ya. Jadi ini bunga di akhir tahun kedua adalah 55.000. Berarti nanti 550 ditambah 55.000,